Oleh karena kita kurang adab dengan orang-orang saleh, kita kurang husnuzan dengan mereka, kita kada diperlihatkan oleh Allah keistimewaan mereka. Hatta tawahhamu anna zamana khalin minal awliya, sehingga dia berprasangka bahwa ini masa sudah tidak ada lagi aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa min al-hikayatil ma'thurah bi mujalasatis salihin, sebagian daripada kisah-kisah yang datang tentang sekedudukan satu majlis dengan orang-orang saleh. Ma hukiya an Syekh Al-Kabir Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullah annahu qala ikhtalabtu ila majlisi ba'dil qussas fa'athara kalamuhu fi qalbi falamma qumtu lam yabqa fi qalbi minhu syai'un fa'udtu thaniyan fasami'tu kalamahu fabaqiya fi qalbi atharu kalamihi fit tariq thumma dhahaba anni thumma udtu thalithan babaqiya atharu kalamihi fi qalbi hatta raja'tu ila manzili fakasartu alatil mukhalafat wa lazimtu at-tariq. Intaha. Zakarahul Sayyiduna al-Imam Ali ibn Hasan al-Attas nafa'allahu bihi fil qirtas. Di dalam kisah yang datang tentang orang-orang yang satu kedudukan dengan orang saleh, yaitu yang dikisahkan dari Syekh Al-Kabir Abi Sulaiman Ad-Darani. Beliau berkata, seringkali aku ke majlis sebahagian kusas, tukang kisah, tukang ceramah, fa'athara kalamuhu fi qalbi, maka berbekas perkataan tukang kisah itu di hatiku. Falamma qumtu lam yabqa fi qalbi minhu syai', manakala aku berdiri tidak ada tertinggal di hatiku dari perkataan itu sedikit jua pun. Jadi aku hadir ke majelis tukang kisah, tukang ceramah, aku dengar perkataannya berbekas di hatiku. Begitu aku berdiri selesai majlis, hilang bekas di dalam hati itu. Artinya berbekas waktu mendengar itu aja. Sudah berdiri, kada ada lagi kesannya perkataan-perkataan itu. Aku ulangi kali yang kedua, hadir di majlis kusas itu. Aku dengar perkataannya, maka tertinggal di hatiku bekas perkataan itu pada jalan. Summa zahaba anni. Tuntung mendengari ceramah, berdiri di tengah jalan, sudah hilang perkataan-perkataan tadi. Summa uttu salisa, kemudian aku ulangi kali yang ketiga, kemudian aku ulangi kali yang ketiga, hadir di majlis itu. Babaqiya asaru kalami fi qalbi hatta raja'tu ila manzili. Kali yang ketiga hadir di majlis itu, maka berbekas perkataannya itu di hatiku sampai aku pulang ke rumahku. Fakasartu alatil mukhalafat, maka aku pecahkan alat-alat yang menyalahi. Walazimtu tariq, dan aku melazimi akan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha.
Wa ruwiya annahu marra bi majlisi Mansur bin Ammar rahimahullah gulamun mamlukun li ba'dit tujjar fasami'ahu yaqul man a'ta hadzal faqira arba'ata darahima da'awtu lahu arba'a da'awat wa kana ma'al gulam arba'atu darahima ba'athahu maulahu liya'khudha lahu biha hajah fadafa'aha ilal faqir fada'a lahu wa raja'a ila sayyidihi bila syai'. Diriwayatkan bahwasanya liwat di majlis salah seorang aulia Allah Mansur bin Ammar rahimahullah. Liwat di majlis itu seorang budak bagi sebagian pedagang, milik pedagang. Ini budak ampunnya ampun seorang pedagang. Dia mendengar akan ceramahnya Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar itu berkata, siapa-siapa yang memberi akan ini orang fakir nang ada di samping sidin, orang fakirnya ada di samping sidin. Ujar sidin, siapa nang memberi orang fakir nang di sini nah, orangnya nih 4 dirham, aku doakan baginya 4 doa. Sedangkan si budak tadi ada mempunyai 4 dirham yang mengirim akan dia oleh tuannya untuk mengambil dia bagi tuannya dengan 4 dirham itu sesuatu hajat. Jadi ujar si pedagang, wahai budak, wahai pembantu, ini duit ada 4 dirham, ikam tulak ke pasar, nukar ini, nukar ini, nukar ini, nukar ini. Inggih ya si budak tadi, tulak si budak ini ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar itu si budak ini melewati pengajian Syekh Mansur bin Ammar. Kebetulan di intang Syekh Mansur itu ada seorang fakir. Nah, ujar Syekh Mansur dalam pengajiannya itu, siapa-siapa di sini nah nang memberi lawan orang fakir nang di sampingku ini 4 dinar, aku doakan dia 4 macam doa. Si budak nang mendengar tadi nang bawa duit 4 dirham tadi menyedekahkan duitnya itu lawan si fakir tadi. Nah, wahai tuan guru, duitnya 4 dirham unjuk lawan si fakir itu, doakan ulun 4 buting, doakan ulun 4 macam doa. Maka duit ini disuruh tuan sagan nukar sesuatu, sehingga di majelis tadi diunjuk duitnya ke situ. Nah, balik ke rumah si gulam ini, si budak ini, waraja ila sayyidihi bila syai', bulik kadang bawa napa-napa. Ujar nang si pedagang itu, mana tukaran tadi, mana aku suruh nukar tadi? Kadada. Nah, kenapa kadada? Ulun beriakan lawan orang fakir nang ada intang tuan guru Mansur bin Ammar tadi. Ujar sidin, bila memberi ini fakir ku doakan ini 4 macam doa. Napa garang doanya? Ujar si pedagang, na ampun budak tadi. Fasa'alahu anid da'awat allati da'a biha. Menanyakan si tujar tadi daripada doa-doa yang mendoakan dia dengan doa-doa itu. Napa garang doa 4 macam itu tadi kami minta ke situ. Faqala ujar si budak nitu, al-ula nang pertama ulun tadi minta doakan lawan sidin itu, ayyukhallisani Allah minar rik, bahwa Allah bebaskan aku dari kebudakan ini. Pertama ulun minta doakan lawan sidin, mudahan pian memerdekakan ulun ampe jadi susuruhan pian. Fa'ataqahu, dimerdekakan oleh tuannya. Ikam kemerdekakan gitu kan. Berarti kabul doanya Syekh Mansur bin Ammar tadi. Kabul. Ikam ku doakan ku bebaskan daripada perbudakan. Qala ujar si pedagang tadi, wasaniyah,
Nah penang kedua pang napa doanya? Pakala ya si budak tadi ulun minta doa akan lagi lawan si jin tadi, lawan tuan guru tadi, ayyukhlifallahu alayya darahima, bahwa Allah menggantiakan duitnya 4 dirham itu lawan ulun. Pakala ya si tuan laka 4,000 dirham. Nah ikam ku beri 4.000 dirham, bukan hanya 4 dirham, 4.000 ikam ku beri. Kabul pulang doa nang kedua tadi. Kalau si pedagang tadi wasalisah nang ketiga pang napa ikam minta doa lawan si jin tadi. Kalau si budak tadi ayyatuballah alayya wa alaika, mudah-mudahan Allah membukakan pintu tobat lawan pian dan ulun. Mudah-mudahan ulun pian dibukakan Allah hati untuk bertobat dan diterima Allah tobatnya. Pakala si tuan tadi, pedagang tadi, inni tubtu ilallah, sekarang aku tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ujar si pedagang tadi pulang, warabi'ah nang keempat pan apa doanya? Kalau ujar si budak tadi, nang keempat ulun minta doakan lawan si jin, ayyaghfirallahu li walaka walil mudzakkir walil qaum, bahwa mengampuni Allah dosa-dosa ulun, dosa-dosa pian, dosa orang nang ceramah tadi, dan dosa semuaan. Faqala rajul, jar pedagang tadi, amma hadihi palaisat ilayya, ini bukan urusan gua ini. Soal mengampuni dosa ini bukan urusanku. Falamma namar rajul ra'a fi manamihil haqqa azza wajal, manakala tertidur laki-laki pedagang tadi, dia bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada maalang-alang lagi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Macam Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu 100 kali jumlahnya bermimpi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Si rajul tadi, si pedagang tadi guring mimpi bertemu Allah Ta'ala. Faqala, Allah berfirman dalam mimpi itu, aturaka taf'alu ma ilaika wala af'alu ma ilayya, apakah engkau sangka diri engkau itu berbuat sesuatu yang kepada engkau dan aku tidak berbuat sesuatu yang kepadaku? Ujar Tuhan, qad ghafartu laka, aku ampuni engkau. Walil gulam, dan bagi si budak tadi. Walil mudzakkir, dan bagi orang yang mengikati tadi, yang ceramah tadi. Walil qaum, dan bagi kaum. Intaha minal fusulil ilmiyah lil imamil haddad radhiyallahu anhu. Nah ini salah satu keuntungan orang yang samajlis sekedudukan dengan orang saleh. Padahal umpat lalu banah aja aslinya lewat singgah. Nah itu kejadiannya. Wa qala nafa'allahu bihi 'alaika bi suhbatil akhyar wat ta'addubi bi adabihim, atas engkau lazimi bersahabat dengan orang-orang yang baik dan beradab dengan adab-adab mereka, bakawan lawan mereka dan beradab dengan adab-adab mereka. Wal istifadati min aqwalihim wa af'alihim, dan mencari faidah dari perbuatan, perkataan dan perbuatan mereka. Mun bakawan banah aja kada banyak manfaatnya, tapi hendaknya batakun ilmu lawan orang-orang yang alim, orang-orang yang salih itu batakun cara beramal macam apa. Wa ziyaratil ahya wal amwati minhum, dan lazimilah ziarah kepada orang-orang yang hidup maupun yang sudah mati daripada mereka itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang akhyar tadi. Ma'at ta'zimil baligh lahum, serta membesarkan yang bersangatan bagi mereka. Wa husniz zan as-sadiqi bihim, dan baik sangka yang benar pada mereka.
Fabidzalik, dengan demikian, yahsulul intifa' lizairin, hasillah manfaat bagi orang yang ziarah itu. Kita ziarah kepada orang hidup di antara orang-orang saleh, ziarah ke kubur-kubur mereka. Tapi kita ziarah itu syaratnya pertama, kita mesti membesarkan mereka, memuliakan mereka. Yang kedua, husnuzan dengan mereka. Nah, dengan itu kita bisa dapat manfaat terhadap orang yang diziarahi itu. Wa yafidul madadu min jihatihim, dan mengalir pertolongan Allah melalui mereka. Wa inna ma qalla intifa'u ahli zaman bis salihin min haitsu qillatu ta'zim lahum wa dha'fu husni dhanni fihim. Hanya saja sedikit manfaat orang sekarang, hanya saja sedikit dapat manfaatnya orang sekarang ini dengan orang-orang salih, dari sekira-kira mereka itu sedikit membesarkan mereka dan lemah husnuzan dengan mereka. Fahurimu bisababi dzalik barakatihim, maka dicegahlah mereka itu dengan sebab yang demikian barakah mereka orang-orang saleh itu. Walam yushahidu karamatihim, dan mereka tidak bisa menyaksikan karamah-karamah mereka. Oleh karena kita kurang adab dengan orang-orang saleh, kita kurang husnuzan dengan mereka, kita kada diperlihatkan oleh Allah keistimewaan mereka. Hatta tawahhamu anna zamana khalin minal awliya, sehingga dia berprasangka bahwa ini masa sudah tidak ada lagi aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum bihamdillah, padahal itu aulia-aulia Allah kasirun, banyak. Zahirun wa makhfiyun, ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Wala ya'rifuhum, dan tidak kenal kepada mereka itu illa man nawwarallahu qalbah, kecuali orang yang menerangi Allah hatinya, bi anwarit ta'zim wa husnil dzan bihim, dengan cahaya membesarkan dan baik sangka pada mereka. Kalau kita baik sangka kepada orang-orang salihin, kita membesarkan mereka itu, Allah berikan cahaya ke dalam hati mereka. Dengan cahaya itu kita bisa melihat keistimewaan yang ada pada diri mereka. Waqad kila, sungguh dikata orang, al-madad bil mashhad, pertolongan itu datang di kubur orang-orang saleh. Kuburnya orang-orang saleh itu kubur yang dipenuhi oleh rahmat Allah. Kubur orang-orang saleh, apalagi aulia, kubur yang dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah. Nah, kalau kita ziarah ke situ tapi dengan beradab, dengan ta'zim, dengan husnuzan, kita pasti dapat manfaat yang dikirimkan Allah melalui mereka itu. Waqad qala ba'dul 'arifin man arada ay yazfara bil khairi kullihi min mujalasatil awliya fa alaihi bi thalathin. Barang siapa menghendaki mendapat kebaikan sepenuhnya dari sekedudukan dengan para aulia, maka atasnya 3 perkara. Kalau kita berkawan dengan orang-orang saleh, kita berkawan umpamanya dengan aulia Allah, kalau kita hendak dapat manfaat daripada mereka itu, syaratnya kita 3 macam. Nang 3 macam ini bila kada ada pada kita kada dapat manfaat berkawan mereka orang-orang salihin itu. Mengapa? Yang pertama, an la yasrifa hammahu anhum, bahwa tidak memalingkan keinginannya daripada mereka. Artinya apa? Bahwa tidak mengutamakan kehendaknya daripada kehendak mereka. Artinya kalau kita itu bersahabat sekedudukan satu majlis dengan para aulia Allah atau dengan orang-orang saleh, jangan hendak keinginan kita lebih utama daripada keinginan mereka. Kalahkan keinginan kita, kalahkan kehendak kita, menangkan kehendak mereka. 1. Kenapa? Sebabnya fa innahum yanzurun ilal qalbi,
mereka itu memandang kepada hati kita. Kama tanzurul ma fi zujaj, sebagaimana engkau melihat air di dalam gelas. Yang kedua, wala yutalibahum bil ismah, jangan menuntut mereka dengan terpelihara daripada dosa. Jangan menganggap mereka orang salihin, menganggap orang aulia itu bersih dari dosa macam para nabi. Bukan, jangan macam itu kita beranggapan. Fa innahum mahfuzun, mereka itu mahfuz. Itu bedanya, kalau nabi maksum, kalau wali Allah mahfuz. Maksum artinya orang yang terhindar sama sekali daripada dosa. Nah, kalau mahfuz, orang yang terhindar daripada mengekali dosa. Jadi aulia Allah itu mau berbuat dosa tapi langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an la yasma'a tanqisahum lil ghair, dan bahwa tidak mendengari ia akan mencelaknya mereka bagi orang lain. Kalau ada aulia-aulia Allah itu mencelak kepada orang lain, jangan dihiraukan, jangan diumpati, artinya oleh kita nang mendengari nang semajlis lawan sidin itu. Fa innahum innama yuriduna bidzalik takmilahu, bahwasanya mereka itu hanya saja menghendaki demikian untuk menyempurnakannya seseorang yang dicelaknya tadi. Walil wali ayyatakallama fi man dunahu walau bimanzilatin, dan bagi seorang wali itu dia bisa berkata-kata pada orang yang di bawahnya walau dengan satu derajat, walau dengan satu tingkatan. Intaha. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, idza hadartum darsa ahadin minal ulama awis salihin walam tafhamu syai'an min kalamihi fasallimu lahu. Bila kamu hadir di pengajian salah seorang ulama atau kamu hadir di pengajian salah seorang salihin dan kamu tidak paham perkataannya, pengajian itu kita kada kau mengerti, fasallimu lahu, serahkan bagi dia. Fasallimu lahu, maka serahkanlah oleh kalian bagi dia. Wa iyyakum an taqulu, dan jangan sekali-kali kamu mengata laisa bi kalami hadza faidah. Oh, ini pembicaraan kan tidak faedahnya. Jangan sampai macam itu kita. Kalau kita duduk di pengajian, kita mendengari ada perkataan guru nang kita kada paham, nang kita kada jelas, jangan sampai kita bersuara, mana kok tidak faedahnya diucapkan itu, jangan sampai macam itu. Wa innal malaikata wal jinna yahdurun durusal ulama was salihin, karena malaikat dan jin hadir pada pengajian orang-orang saleh dan para ulama itu. Farubbama kana dzalikal alim, maka bisa saja itu orang alim awis salihu atau orang salih yursilu kalamahu, dia mengutus pembicaraannya bihasbi pahmi ulaikal hadirin, dengan sekira-kira paham itu yang hadir minal malaikah wal jin fakat, dunal hadirin, bukan nang hadir minal insil kasirin, daripada manusia yang pendek pahamnya. Jadi kita kalau kita bertemuan dengan orang yang melajari kita, tahu-tahu pembicaraan di luar daripada jalurnya, jangan kita menganggap bahwa itu kada ada faedahnya, karena barangkali sidin menceramahi jin atau malaikat yang hadir juga di tempat itu, nang kita kada mengerti apa tujuannya. Qala Sayyiduna al-Imam al-Arif billah Idrus bin Umar al-Habashi radhiyallahu anhu, inna barakata mujalasatil akabir ta'ud walau ba'da hin, bahwasanya berkah kita satu majlis dengan orang-orang besar, orang-orang saleh, orang-orang ulama, satu majlis dengan mereka itu berkahnya pasti kembali kepada kita walaupun beberapa saat yang akan datang, beberapa masa yang akan datang. Hari ini mungkin kita kada terasa berkahnya, esok mungkin kada terasa,
Tapi kadang mungkin 2-3 tahun kemudian hanya kita terasa berkahnya, bahwa kita pernah dulu mendengar ini dari guru kita, pernah mendengar ini daripada kitab ini, kitab itu. Wala yaqulul insan, dan tidak boleh seseorang berkata inni lam ara anni hassaltu syai'an wala waqa'tu ala syai'. Tidak boleh kita berkata bahwa aku tidak melihat bahwa aku menghasilkan sesuatu dan tidak ada yang jatuh atas sesuatu. Aku mengaji di situ asal ada hasilnya, nah, asal ada gunanya, asal ada paham. Nah, jangan sampai berkata demikian. Fa inna man jadda wajada, bahwa orang yang sungguh-sungguh menuntut dia akan mendapat. Wa man sara 'ala darbi wasal, barang siapa yang berjalan di atas lurung dia akan sampai. Wal ghalibu anna ziyadatal hasilata lis-saliki li tarikillah takunu khufiyah. Kebiasaannya pertambahan yang hasil bagi orang yang menjalani jalan Allah, pertambahannya itu samar-samar. Kita ini tiap hari menuntut ilmu, tiap hari menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perasaan kita ini rasa kada ada pertambahannya, padahal kada. Pertambahan itu selalu ada, cuma pertambahan itu samar. Wa ma misaluhu, tidak adalah contohnya illa ziyadatul waqi'ah, kecuali pertambahan yang terjadi pinnamiyat, pada benda-benda yang hidup yang berkembang, minal hayawanat wal asjar. Contohnya, fa innaka tara masalan as-sabiyya kulla yaumin kal yaumil ladzi qablah wa la tazharu laka fihi ziyadah. Engkau melihat umpamanya kanak-kanak, tiap-tiap hari engkau lihat dia seperti hari yang semalam, tidak ada perubahan, padahal bertambah besar, bertambah dewasa, bertambah pintar. Kita serumah lawan anak nang halus masih, nang hari-hari kita lihat pina kada beganal-ganal awaknya, padahal awak itu beganal, cuma kita kada nampak melihatnya. Sama pohon, kalau kita hari-hari melihat kita kada terasa merasa beganalnya pohon itu. Nah, wan nakhlatu masalan kadzalik, nakhlah pohon kurma pun seperti itu. Wala syakka fi anna an-numuwa waqi'un walakinnahu khafi, tidak ragu-ragu bahwa pertumbuhan perkembangan itu ada tetapi tersembunyi. Wa amma ziyadatul jaliyatul wadihatul zahiratu fahiya nadirah la takunu illa ala jihati kharqil 'adah. Adapun pertambahan yang jelas yang nampak itu jarang. Begitu mengaji sehari sudah nampak kelihatan perkembangannya, nah itu jarang, kecuali atas jalan menyalahi adat. Falyalzamil 'abdu buddahul lazim wa yantazir fadlallah, hendaklah melazimi seorang hamba akan hajatnya yang lazim, dan hendaklah dia menunggu karunia Allah. Faqad warada, sungguh mendatang hadis, inna li rabbikum bi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha, bahwa bagi Tuhan kamu itu pada tiap-tiap hari daripada masa kamu itu ada nafahat. Ala fata'arradu laha, maka melintangilah kamu bagi nafahat itu. Artinya tiap-tiap hari Allah itu menaburkan rahmatnya, Allah menaburkan segala macam kebaikannya, Allah menaburkan maghfirah ampunannya. Nah, maka hendaklah kita tanai itu ampunan Allah, kita tanai itu rahmatnya Allah, kita tanai itu anugerah Allah. Wa ta'arrudu yakunu bitashmir fi maradatil aliyil kabir, adapun menanainya itu dengan bersungguh-sungguh pada mencari keridhaan Allah yang maha besar. Kita menuntut ilmu sama halnya kita menanai anugerah Allah. Kita membaca Al-Quran itu kita menanai rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita melakukan hal-hal yang diridai Allah, itu kita ngarannya menanai nafahat tadi.
Wa qala sayyiduna al-imam asy-syekh Ali ibn Abi Bakrin As-Sakran ba'alawi nafa'allahu bihima fi kitabihi Ma'arijul Hidayah. Ruwiya, diriwayatkan, anna Syekh al-Kabir Muhammad ibn Husain al-Bajalli rahimahullahu ta'ala qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil manam. Aku bermimpi melihat Rasulullah dalam tidurku. Faqultu, aku kata lawan Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, amalan apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Faqala, maka beliau menjawab, ujar Nabi, wuqufuka baina yaday waliyyin lillah kahalbi syatin aw kasayyi baydatin afdalu min an ta'budallah hatta tataqatta'a bil ibadah irban irba. Ujar Nabi, ibadah yang afdal itu adalah duduknya engkau di hadapan wali Allah, walaupun lamanya seperti memerah susu kambing atau lamanya seperti memecahkan telur. Itu lebih afdal daripada engkau beribadah kepada Allah sehingga terputung-putung anggota tubuh engkau pada ibadah itu seputung demi seputung. Kita duduk aja, tapi di hadapan walinya Allah sesaat, nilainya lebih daripada kita beribadah sampai hancur awak kita. Faqultu, kata, ya Rasulullah, hayyan kana aw mayyita, wali nang hidup ka wali nang mati ka? Faqala Rasulullah, hayyan kana aw mayyita, baik wali nang mati atau wali nang hidup. Apalagi sejam duduk di hadapan wali, apalagi seharianan duduk lawan wali Allah Ta'ala. Ada kisah lagi, sesaat seperti kita memecahin talu, berapa lawasnya. Nah, duduk di hadapan wali seperti itu lamanya lebih afdal daripada engkau beribadah sampai terputung-putung tubuh kamu. Nah, qala ba'duhum, wadhalik, yang demikian, kenapa sebabnya macam itu? Li'annal waqifa baina yadayil wali yandariju fihi wa yadkhulu tahta istila'i syumulihi. Karena orang yang duduk di hadapan wali itu, dia sudah termasuk pada si wali itu, dan dia masuk di bawah kekuasaan tanggungan si wali itu. Fayakunul wali, jadilah si wali itu wasitatahu, perantara dia ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Fayahsululahu, maka hasil baginya bitilkal waqfah, dengan itu berhenti sejenak tadi, biwasitatil wali, dengan perantaraan si wali, malam yahsul bi ibadatihi, sesuatu yang dia tidak hasil dengan ibadahnya, hatta yataqatta'a, sehingga terputung-putung anggota tubuhnya, irban irba, seputung demi seputung. Kita duduk di hadapan seorang wali Allah, berarti kita sudah termasuk di dalam lingkupan wilayahnya. Nah, orang yang wali Allah ini hatinya selalu berada di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berada di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita yang ada di hadapannya, termasuk juga kita kasih itu. Nah, amun kita beribadah kayak apa jaharatnya kita, kada kawa hati kita sampai ke hadrat Allah Ta'ala itu, kecuali kita wali juga maka. Nah, itu maksudnya. Wa yakunul hasil ala qadri isti'dadil wali, adalah yang hasil atas kadar kesiapan si wali itu. Fa innal imdadat ala qadril isti'dadat, karena pertolongan-pertolongan itu, bantuan-bantuan itu atas kesiapan-kesiapan yang menerimanya. Kayak apa kita menerima bantuan yang diberikan Allah melalui si wali itu, tergantung kesiapan kita. Makin kita i'timad dengan si wali itu, makin kita percaya dengan si wali itu, makin kita husnuzan dengan si wali itu, berarti makin luas kita membuka tempat untuk menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
انتهى ذكره سيدنا العلامة أحمد بن حسن الحداد في كتابه الفوائد السنية. Hingga situ dahulu. Wa su'ila Sayyidina al-Arif billah Abdullah bin Muhsin al-Attas nafa'allahu bihi an ma'na qawlihi. Masih sambungan yang tadi. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم ونسألك الجنة وما قرب من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ من النار وما قرب من قول وعمل واعتقاد وما قدر اللهم لنا من أمر فاجعل عاقبة رشدا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا